Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara semuanya. Dimanapun kita berada hari ini, saya yakin dan percaya kita masih merasakan kasih Tuhan yang tidak pernah berhenti, saudara. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat datang kembali lagi di ibadah kita GKSI El Shaddai dalam live streaming. Dimanapun kita berada hari ini, saya mau undang kita supaya kita sungguh-sungguh datang di hadirat Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Dengan hormat saya undang Ibu Gembala bahwa kita dalam doa pembukaan. Mari bersatu dalam doa. Kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan, mengucap syukur karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu kami ada hingga pagi hari ini. Terima kasih Bapa buat penyertaan-Mu sepanjang minggu ini. Terima kasih buat kesempatan yang Kau berikan pagi hari ini. Kami anak-anak-Mu jemaat El Shaddai boleh datang kepadamu, beribadah kepadamu ya Tuhan. Kami mau menyembah, memuji Engkau. Bahkan kami mau mendengarkan firman Tuhan. Urapi setiap kami Bapa. Urapi anak-anak-Mu yang melayani-Mu di pagi hari ini. Baik banyak pemain musik, sound system ya Tuhan. Terlebih hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Urapi dengan kuasa-Mu. Roh Kudus berdaulat di tengah-tengah kami. Roh Kudus kuasai ibadah kami di pagi hari ini. Biar hanya nama-Mu Tuhan yang ditinggikan, diagungkan dalam ibadah ini. Setiap kuasa kegelapan yang coba-coba mengganggu ibadah kami mau tolak, kami usir di dalam nama Yesus. Biar kuasa Tuhan yang ada di tempat ini. Terima kasih Bapa, kami mau siapkan hati kami. Kami mau mulai ibadah pagi hari ini di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Saya yakin dan percaya semuanya masih ada sukacita hari ini. Amin. Haleluya. Dan tidak terasa sebentar lagi kita bangsa Indonesia akan merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Bahwa Indonesia bangsa kita sudah mengalami kemerdekaan. Dan saya juga yakin dan percaya bahwa kita orang-orang yang percaya adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Amin. Dari tempat ini saya mengundang semuanya kita, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita mendeklarasikan dengan iman kita bahwa hidup kita, bahwa keluarga kita adalah keluarga yang dimenangkan oleh Tuhan, keluarga yang merdeka, dan bangsa kita adalah bangsa yang merdeka. Amin. Bangsa yang lebih dari pemenang. Amin. Puji nama Tuhan. Dengan segenap hati kita angkat pujian kita. Kita lebih dari pemenang. Kita mau ibadah kepada bagi bangsa kita, bagi bangsa dan keluarga kita. Sebab kita adalah orang yang lebih dari pemenang. Haleluya. Sebab dia berada di atas segala.
bajingan, jangan jemu-jemu membawa doa agar bangsa Indonesia semakin dipulihkan oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, mari persiapkan hatimu untuk Tuhan hari ini. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatanmu, mari datang ke hadirat Tuhan hari ini. Dengan sikap rendah hati kita datang ke hadirat Tuhan, membawa hidup kita, membawa segala keadaan yang kita alami, membawa segala pergumulan kita. Sebab kita yakin dan percaya di dalam hadirat Tuhan kita mendapatkan jawaban yang terbaik. Dengan segenap kehidupan hati kami pada hari ini, Bapak, kami rindu setiap saat, setiap waktu hidupi kebenaran. Kami rindu setiap waktu dan setiap saat kami hidup di dalam kebenaran. Seperti tadi firman-Mu mengatakan, di mana ada kebenaran maka di situ ada kemerdekaan. Biarlah kami semua umat percaya gereja-gereja-Mu menjadi perpanjangan tangan-Mu agar kebenaran-Mu dinyatakan bagi bangsa negara kami, sehingga semakin kebenaran-Mu kuat bagi bangsa kami, maka kemerdekaan Kau nyatakan juga bagi bangsa kami.
menjangkau setiap hati kami, setiap jemaat Tuhan, dan sahabat-sahabat yang bergabung di dalamnya. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau begitu luar biasa dalam hidup kami, sehingga pada hari ini kami juga turut bersukacita atas ulang tahun kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang akan dilaksanakan besok tanggal 17 Agustus. Ya Tuhan, urapi hamba-Mu Tuhan agar supaya hamba dapat menyampaikan renungan firman Tuhan dalam konteks kemerdekaan, sehingga kami boleh mendapatkan nilai-nilai yang paling hakiki dari arti kemerdekaan itu sendiri. Urapi hamba-Mu Tuhan, berfirmanlah Engkau, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Shalom. Salam sejahtera saya sampaikan kepada jemaat yang dikasihi Tuhan serta sahabat-sahabat saya yang mengikuti live streaming pelayanan pada pagi hari ini. Khotbah yang kami sampaikan juga kami rilis dalam YouTube, dan silakan saudara menyaksikan juga khotbah lewat YouTube, dan tanpa mengurangi rasa hormat dan simpati kami memohon untuk mensubscribe-nya dan like-nya. Ya, saya hitung teman saya di Facebook lebih dari 1.000 orang. Jadi setidaknya mungkin 1.000 bisa dapat. Ini bukan bertujuan bisnis, tetapi supaya firman Tuhan dapat disampaikan. Karena saya memiliki teman di Facebook itu sebelum tayangan-tayangan YouTube sudah melebihi 1.000 sahabat. Kurang lebih hampir 3.500 lah. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, pada pagi hari ini saya lebih mengarahkan pelayanan live streaming tanggal 16 Agustus ini sebagai renungan kemerdekaan, sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan karena Tuhan sudah memimpin bangsa ini dalam era kemerdekaan selama 75 tahun. Sejak tahun 45 Indonesia sudah merdeka. Boleh dikatakan Indonesia itu lebih dulu merdeka dibandingkan Israel merdeka tahun 48. Nah, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sekilas tentang bagaimana negeri kita Indonesia dapat bernafas di dalam suasana kemerdekaan, dan kemudian saya akan gabungkan dan sambungkan dalam konteks kemerdekaan secara iman Kristiani. Saya mulai dari konteks kemerdekaan negeri kita. Sebelum Indonesia merdeka, Indonesia dijajah oleh berbagai macam kekuatan asing. Mungkin sepengetahuan kita bahwa negara yang menjajah kita adalah Belanda dan Jepang saja. Ternyata tidak demikian, karena jauh sebelumnya Portugis pun pernah menjajah negeri ini, meskipun hanya di teritorial tersendiri. Tetapi bagaimanapun juga Nusantara ini atau negara kita ini yang pernah dijajah oleh berbagai macam kekuatan asing. Sejak negara ini berada di dalam status raja-raja atau kerajaan-kerajaan yang terpisah. Bahkan di zaman Belanda pun memang juga negara-negara atau kerajaan-kerajaan berpisah. Ada kerajaan Majapahit di sana, ada kerajaan Sriwijaya di sana, ada kerajaan Pajajaran, ada kerajaan macam-macam di seluruh Indonesia. Nah, selama
450 tahun Belanda menjajah Indonesia, penuh dengan berbagai macam konflik, penuh dengan berbagai macam kesulitan dan kesukaran, masa-masa tribulasi yang dialami oleh bangsa kita cukup menyakitkan dan meninggalkan kenangan traumatis yang demikian mengerikan. Sampai sekarang ketika Indonesia sudah menjejaki 75 tahun Indonesia merdeka, kenangan pahit ini masih tetap dilengungkan. Bahkan kekristenan dihubungkan dengan agama penjajah. Pertanyaannya, apakah benar-benar kekristenan itu ada kolerasi dengan agama penjajah atau negara yang menjajah? Saya mau beritahukan kepada kita bahwa negara kita Indonesia ini meraih kemerdekaan, diraih atau diperjuangkan oleh berbagai macam tokoh yang datang dari berbagai macam aliran agama dan kepercayaan. Bukan hanya tokoh-tokoh dari agama tertentu, tetapi agama Kristen, tokoh-tokoh agama Katolik, agama Hindu, agama Buddha turut serta di dalam memperjuangkan kemerdekaan. Contoh di dalam dunia kekristenan, ada Sam Radulangi dari Manado, dari Sulawesi Utara. Beliau adalah salah satu pejuang kemerdekaan yang bersama-sama dengan Bung Karno dan tokoh-tokoh lainnya. Nah, saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, jadi Indonesia merdeka bukan milik satu kelompok, bukan perjuangan sebuah agama, tetapi perjuangan seluruh agama dan seluruh suku bangsa yang ada di negeri ini. Untuk itu kemudian dasar negara kita ini betul-betul dibuat demikian rupa sebagai konsensus dan sebuah perjanjian suci dari para pendiri bangsa, meletakkan dasar negara ini dengan namanya Pancasila. Ada orang bertanya, apakah negara kesatuan Republik Indonesia ini bisa ubah? Saya menjawab, bisa iya, bisa tidak. Bagaimana supaya tidak ubah? Dasar negara Pancasila tidak boleh lengser dari negara ini. Kalau ingin negara ini tetap berada di dalam bingkai kesatuan. Lalu saya juga menjawab, bisa ubah. Lalu bagaimana caranya bisa ubah? Ketika Pancasila sebagai dasar negara lengser dari negeri ini, maka tidak tertutup kemungkinan akan lahir negara-negara di Nusantara ini. Saya mau beritahukan sekaligus memperingatkan supaya jangan coba-coba untuk merongrong dasar negara ini, karena ini adalah perjanjian hidup mati para pendiri bangsa, dan kita sedang berada di dalam suasana yang sangat dewasa. Kalau dalam ukuran kedewasaan, ukuran manusia 75 tahun itu udah betul-betul opa-opa atau kakek-kakek yang sudah rentah. Artinya harusnya sudah lebih bijak, sudah lebih berhikmat di dalam menanggapi segala situasi yang ada di negara ini. Nah saudara, perjuangan yang luar biasa. Ada juga yang mengatakan 3,5 tahun Jepang menjajah negeri ini melebihi kekejaman 450 tahun Belanda. Dan saya kalau mempelajari sejarah, memang iya, sungguh mengerikan ketika bangsa Jepang menjajah Indonesia dan menguasai Asia. Sebetulnya tujuan awal dari Jepang adalah untuk memperlihatkan kepada Eropa dan Amerika bahwa di Asia ada negara hebat namanya Jepang. Ingin memunculkan harga diri Asia, tetapi ternyata Jepang melenceng dan kemudian negara-negara Asia pun dijajah oleh dia, termasuk Indonesia. Begitu banyak korban perang, tetapi puji Tuhan, 17 Agustus 1945 kemerdekaan Republik Indonesia diproklamasikan oleh Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia.
Dan kemudian Indonesia mengalami hal-hal yang luar biasa. Nah, pertanyaan saya, apakah benar-benar Indonesia sudah merdeka? Yes, secara fisik. Tetapi mental dan hati nurani masih jauh dari kemerdekaan. Bukan saya menggeneralisasi. Ada saja kelompok-kelompok yang menunjukkan bahwa mereka baru merdeka secara fisik, tetapi belum merdeka secara mental dan hati nurani. Salah satunya, begitu kebencian merajalela di negeri ini, fitnah, hoax, dan berbagai macam hal sangat masif di negeri ini, menunjukkan bahwa negeri ini baru merdeka secara fisik, belum mental dan hati nurani. Mari saya mengajak kita untuk melihat dari konteks iman Kristiani. Saya membacakan sebuah ayat awal di dalam 1 Petrus 2 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-17. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Ayat pembukaan ini mendasari tema kita hari ini, merdeka yang sejati. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, dalam beberapa ayat atau 2 ayat ini, saya menyimpulkan 4 hal penting di dalamnya. Firman Tuhan ini memberi arahan yang sangat mendasar tentang arti hidup yang benar-benar sudah merdeka. Pertama, hormati semua orang. Ini salah satu ciri mentalitas dan nurani seseorang yang sudah merdeka, apabila dia menghormati semua orang. Oke lah, sesama anak bangsa kita saling menghormati, bukan saling menghujat. Yang kedua adalah kasihilah saudara-saudaramu. Ini ciri orang merdeka. Kalau dia masih mengubah kebencian, apakah ini ciri orang merdeka? No. Orang merdeka pasti mengasihi saudara-saudaranya. Yang ketiga, takut akan Allah. Kita lihat bagaimana sekarang ada kelompok yang betul-betul menghormati dan takut Tuhan, tetapi ada kelompok yang menggunakan kata Tuhan untuk menghancurkan sesamanya. Apakah ini kemerdekaan? Kemerdekaan yang sebenarnya adalah dia takut Tuhan, dan orang yang takut Tuhan pasti menghormati semua orang. Orang yang takut Tuhan pasti mengasihi sesama anak bangsa, sekalipun datang dari berbagai macam perbedaan. Yang keempat, hormatilah raja. Ini ciri orang merdeka. Apakah disebut merdeka kalau raja atau presiden atau pemimpin negara dihujat? Ini bukan orang merdeka. Ini orang bermental dan berhati nurani, tidak merdeka. Hanya orang merdeka yang menghormati pemimpinnya. Hanya orang merdeka yang menghormati rajanya, menghormati presidennya. Mari kita evaluasi sebagai anak bangsa di negara kita yang sudah merdeka 75 tahun. Benarkah kita, sungguhkah kita menghormati pemimpin bangsa kita? Kita perhatikan sudah beberapa hari yang lalu, presiden atas nama negara memberikan penghormatan kepada 2 tokoh yang sering mengkritik habis dia. Bukan hanya sekedar mengkritik, kata-kata yang menyakitkan, karena bukan hanya kebijakan dari presiden yang dikritik, tetapi performance, figurnya, jati diri presiden pun yang diungkit dengan berbagai macam cara. Tetapi presiden atas nama negara memberikan bintang jasa Mahaputra. Saya tidak tahu apa selanjutnya. Apakah ini
tepat? Bagi saya tepat. Karena kepala negara kita ini adalah kepala negara yang memiliki mental dan hati nurani yang penuh dengan semangat rekonsiliasi. Di dalamnya pengampunan selalu dia lepaskan, maaf dia berikan kepada orang-orang yang seringkali coba-coba menghancurkan kita. Saya mau beritahukan kepada saudara bahwa sesungguhnya kita harus merdeka. Merdeka. Jangan sampai salah menggunakan kemerdekaan kita. Kita sudah merdeka. Marilah kita berjalan dalam kemerdekaan yang sesungguhnya. Galatia 5 ayat 13 berkata, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Salah satu arahan firman Tuhan dalam ayat ini saya simpulkan dalam sebuah kalimat, menegaskan bahwa arti merdeka juga adalah melayani sesama dengan kasih. Marilah kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Berikan pelayanan yang terbaik. Suami kepada istri, istri kepada suami, orang tua kepada anak-anak, kepada orang tua. Para hamba Tuhan kepada jemaatnya, jemaat kepada para gembala hamba Tuhannya. Rakyat Indonesia kepada pemimpinnya dan pemimpinnya kepada rakyatnya. Mari berikan pelayanan yang terbaik. Dan saya percaya bahwa negeri ini sedang berjalan dalam track yang bagus. Kita berdoa agar supaya badai cepat berlalu. Nah, dalam Yohanes pasal 8 ayat 36 Yesus sendiri berucap begini. Jadi apabila Anak itu memerdekakan kamu pun benar-benar merdeka. Dari konteks iman Kristiani, pahlawan kemerdekaan kita adalah Yesus Kristus. Caranya memerdekakan kita, dia rela dirinya mati di atas kayu salib, menebus dosa-dosa kita, memerdekakan kita. Sehingga firman Tuhan berkata di dalam Roma pasal 6 ayat 18, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Kemerdekaan hakiki adalah merdeka dari dosa, dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Mari saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, jangan hanya fisik merdeka, tetapi marilah mental dan hati nurani kita pun merdeka. Ciri-ciri orang yang tidak merdeka, kebencian yang sungguh-sungguh tidak dapat dilepaskan, nggak mampu melepaskan pengampunan dan maaf, nggak menghargai orang, nggak menghormati orang, melecehkan orang, memfitnah orang, memaki sesamanya, hal-hal yang jelek yang diubah. Sementara hal-hal yang baik dia tidak dengan sportivitas yang tinggi mengungkapkannya. Seorang yang merdeka benar adalah dia berani mengatakan ya di atas ya, tidak di atas tidak. Kalau ya katakan ya, kalau tidak katakan tidak. Itulah orang-orang yang merdeka. Saya berharap kita semua merdeka. Saya berharap jemaat Tuhan yang ada di rumah pun merdeka secara total, fisik, mental, dan hati nurani. Yang saya simpulkan dari dimensi manusia yang sering disebut dengan trikotominya, yaitu roh, jiwa, dan tubuh, atau tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh merdeka fisik, mental merdeka jiwa, hati nurani merdeka roh. Tubuh, jiwa, dan roh, jiwa, dan tubuh merdeka, barulah sungguh-sungguh merdeka. Inilah yang disebut merdeka yang sejati. Untuk itu saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan yang ada di rumah, dan juga sahabat-sahabat saya yang mengikuti secara langsung ini, saya menghimbau, mari kembali kepada ayat permulaan dalam beberapa kalimat penting itu. Hormatilah semua orang.
Mari kita selidiki hati kita. Apakah kita sudah melakukan ini? Menghormati semua orang. Artinya begini, menghormati semua orang itu apa adanya. Keaslian orang itu, menghormati dia. Ya. Kemudian mengasihi saudara-saudara, takut akan Allah, takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu artinya dia tidak mau melenceng dari perintah-perintah Tuhan. Itu pengertian takut akan Tuhan. Kalau dia berjalan dalam track firman Tuhan yang benar, maka ini menggambarkan dia takut akan Tuhan. Kita seringkali mendengarkan, membaca atau mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, dan membagikan firman Tuhan. Membaca dan merenungkan firman Tuhan, membaca dan mendengar firman Tuhan itu baik. Tetapi jauh lebih baik membaca atau mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Membaca, mendengar dan merenungkan itu bagus. Tetapi jauh lebih bagus membaca, mendengar, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Membaca, mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan melakukan firman Tuhan itu sangat bagus. Tetapi akan lebih bagus kalau kita membaca, mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya, melakukannya, dan membagikan kepada orang lain. Kita ingin supaya orang lain pun merdeka. Mari kita sebar atmosfer kemerdekaan yang sungguh kepada siapapun juga. Tidak usah yang hebat-hebat, hanya dengan hal yang sederhana, ya, menghormati orang, mengasihi saudara-saudara, takut akan Tuhan, dan menghormati raja. Jangan kita ikut serta dalam mengoyakkan otoritas negeri ini. Ingat, presiden, kepala negara menerima mandat ilahi dari Tuhan. Kalau kita coba-coba merobek dan mengoyak otoritas ini, dia berurusan dengan Tuhan, kita berurusan dengan Tuhan. Siapapun pemimpin kita, siapapun kepala negara kita, siapapun presiden kita, siapapun raja kita, penerima mandat ilahi harus kita hormati. Dan kalau kita hormati, dia akan melakukan tugas dengan senyum dan penuh dengan damai, sehingga kemaksimalan tugas dia dapat lakukan. Tapi saya bersyukur sama Tuhan, presiden kita sekarang ini lain daripada yang lain. Nggak mudah tersinggung, nggak mudah terluka hatinya, meskipun sudah dihajar kiri kanan muka belakang, dan di bawah juga dihajar, tapi dari atas menolong. Kenapa? Dia kalau menjumpa sakit hati, bagi dia kerja, pusing amat dengan kata orang. Yang penting aku mau bekerja. Inilah pemimpin yang hebat. Sorry bagi yang tidak sependapat dengan saya, tetapi inilah penilaian saya sebagai seorang anak bangsa yang memposisikan seorang pemimpin negara adalah pemegang otoritas Tuhan dan mandat ilahi dari Tuhan. Selama dia memimpin, hormatilah dia. Mari milikilah kemerdekaan yang sejati. Amin. Merdeka. Haleluya. Tuhan memberkati. Saya sampaikan di sini pemberitaan firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan kekal selamanya. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan atas renungan kemerdekaan yang sudah hamba-Mu sampaikan dan jemaat sahabat-sahabat mendengarkannya. Kami dengan penuh syukur menyambut Hari Kemerdekaan ke-75 Negara Kesatuan Republik Indonesia. Biarlah Engkau menjaga, melindungi bangsa kami ini dari berbagai macam rongrongan. Kami percaya bahwa rongrongan dari luar dengan mudah kami patahkan, tetapi rongrongan dari dalam inilah yang menjadi pergumulan kami. Untuk itu ya Tuhan,
Biarlah kasih karunia-Mu menyertai setiap umat-Mu. Kau lihat jemaat Tuhan yang di rumah. Kau lihat juga sahabat-sahabat yang ada dimanapun mereka berada. Dalam tribulasi-tribulasi yang mereka alami, yaitu kesulitan, kesukaran hidup yang mereka alami, Tuhan bersama-sama dengan mereka. Jaga lindungi mereka Tuhan, pagari mereka dengan kuasa-Mu. Biarlah Tuhan mereka tetap eksis di tengah-tengah krisis yang ada. Tuhan, kami berdoa dari tempat ini, khususnya Tuhan buat beberapa jemaat yang ulang tahun. Aldo yang ada di Semarang, Ibu Grace yang ada di Jakarta, Tuhan kiranya memberkati, menjaga, Tuhan menolong dengan berkat yang khusus di hari ulang tahun mereka masing-masing. Dan mungkin juga ada di antara mereka yang ulang tahun beberapa hari ini, tapi tanpa dapat kami sebutkan satu persatu lawan mereka. Mereka yang sedang bertugas di laut, Tuhan kiranya sebagai pelaut, Tuhan kiranya memberkati dan menyertai mereka. Mereka yang pelaut tapi masih ada di darat, siapkan pekerjaan mereka Tuhan yang terbaik. Dan seluruh pekerja karyawan di tengah-tengah masa krisis ini, biar mereka tetap dijaga dan dilindungi Tuhan. Perusahaan-perusahaan yang sedang mengalami krisis, bangkit kembali Tuhan. Untuk kami Tuhan, tolong kami semua. Kami berdoa untuk Presiden kami, Presiden Joko Widodo, bersama dengan Wakil Presiden, bersama dengan para menteri, para gubernur, para bupati dan wali kota, camat, lurah, kepala desa, dimanapun mereka berada. Tuhan jaga lindungi mereka. Mereka menjadi contoh dan teladan bagi masyarakat dan bangsa kami. Tuhan, tahun ini merupakan tahun keprihatinan, tetapi kami percaya di tengah-tengah keprihatinan ada Tuhan yang peduli terhadap bangsa kami. Kami berdoa untuk penanganan COVID-19 supaya berjalan dengan baik. Uji klinis bagi adanya vaksin COVID-19 ini biarlah tetap berjalan, karena sudah cukup banyak relawan yang sudah divaksin, dan kami bersyukur sama Tuhan. Kami optimis bahwa awal tahun depan vaksinasi secara massal akan terjadi bagi bangsa kami, sehingga Tuhan, kebersamaan yang kami rindukan secara muka dengan muka dalam perkumpulan komunal, kami dapat kembali rasakan dan dipulihkan. Terima kasih Bapak, berkati hamba Tuhan yang sudah melayani, biarlah Tuhan menyertai mereka. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Engkau Tuhan yang dahsyat luar biasa, tidak pernah meninggalkan kami. Kami juga berdoa Tuhan, hamba beringat untuk adik kandung hamba-Mu yang ada di kampung halaman di Motori di sana, Bapak Agripa yang berulang tahun beberapa hari yang lalu. Tuhan kiranya memberkati dia, menolong dia, dan terus membuat keluarganya eksis dan diberkati. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Saudara-saudara
di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Lindungi mereka Tuhan, sebab kalau mereka prima, mereka sehat, maka mereka dapat menangani pelayanan kesehatan ini dengan maksimal. Sekali lagi Tuhan, biarlah mereka dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Juga para pasien yang sedang dirawat, baik yang ada di rumah-rumah sakit darurat, maupun yang melakukan karantina mandiri, Tuhan tolong, jaga dan berkati mereka. Terpujilah nama Tuhan. Hamba berdoa bagi tim pelayanan yang melayani dalam ibadah live streaming ini, semuanya tanpa terkecuali Tuhan memberkati. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada, mari pandang Tuhan, arahkan hidupmu kepada Tuhan, terimalah berkat daripada Tuhan Yesus. Anugerah yang maha besar dari Bapa di surga, cinta kasih sayang di dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penyertaan Roh Kudus, memimpin, menyertai, melindungi kita, menuntun hidup kita sejak hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami terima berkat dan kami mengakhiri ibadah live streaming 16 Agustus 2020 ini. Haleluya. Sama-sama